Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore dan jumpa kembali bersama Edi Wardoyo Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar rezekinya, dan tetap semangat. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian. Dan pada sore hari ini saya akan sharing atau berbagi informasi ya atau pengalaman seputar YouTube. Jadi beberapa hari yang lalu ya, channel saya itu tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2021 itu ditangguhkan ya atau dinonaktifkan atau dihapus secara permanen oleh YouTube. Oh no. Dan bagi kalian ya yang saat ini channelnya sedang dinonaktifkan ya secara tiba-tiba oleh YouTube ya, kalian sedang menonton video yang tepat. Karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengajukan banding hanya 2 kali ya. Hanya mengajukan banding 2 kali itu channel kita bisa langsung diaktifkan kembali oleh YouTube. Jadi tidak perlu lama berbulan-bulan ya, tidak perlu mengajukan sampai beberapa kali ya. Nanti saya akan memberikan tips dan triknya. Dan ini nyata, saya lakukan untuk channel YouTube saya. Dan alhamdulillah setelah 2 kali mengajukan banding, channel saya sudah bisa digunakan kembali. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini ya, kalian bisa melihat tutorial-tutorial yang lain yang ada di menu playlist. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe and share. Dan langsung saja saya akan menceritakan kronologi kejadiannya. Jadi pada tanggal 24 Oktober 2021, waktu itu saya tidak bisa login ya. Waktu itu saya akan login ke YouTube ya, namun tidak bisa ya. Dan video-video saya pun tidak dapat diakses oleh umum ya. Jadi benar-benar hilang secara permanen, tidak bisa diakses oleh YouTube. Dan ketika itu pun saya langsung bingung dan panik ya, karena channel saya sudah monetisasi, tetapi dihapus oleh YouTube. Tentunya itu sangat membingungkan sekali. Dan akhirnya saya langsung membuka email ya, Di situ ada email masuk ya, ternyata ada email masuk dari YouTube. Dan emailnya berbunyi seperti ini. Hi Edi Wardoyo, we have reviewed your content and found several of repeat violation ya. Ini akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, biar mudah dipahami. Hai Edi Wardoyo, kami telah meninjau konten Anda dan menemukan pelanggaran berat atau berulang terhadap komunitas kami. Karena itu kami telah menghapus saluran Anda dari YouTube. Kami tahu ini mungkin berita yang sangat mengecewakan, tetapi tugas kami adalah memastikan bahwa YouTube adalah tempat yang aman untuk semua orang. Jika menurut kami suatu saluran sangat melanggar kebijakan kami akan menghapusnya untuk melindungi pengguna lain di platform. Nah ini ya, ini adalah kiriman emailnya. Nah di dalam email ini juga dijelaskan ya apa yang harus kita lakukan ya. Di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama meninjau pedoman komunitas YouTube. Yang kedua yaitu kita melakukan banding ya, yaitu dengan cara mengisi formulir banding ya. Dan setelah saya mempelajari isi dari email tersebut ya, tidak lama hari itu juga saya langsung mengajukan banding ke YouTube ya. Saya langsung mengisi formulir banding ya. Setelah itu langsung saya kirim. Dan beberapa menit kemudian saya mendapatkan balasan email dari YouTube ya, yaitu
kami telah menerima pengajuan banding atas penangguhan akun Anda dan akan menghubungi Anda lagi secepatnya. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian saya juga kembali menerima email ya. Di situ berbunyi, terima kasih atas pengajuan banding penangguhan akun Anda ya. Terima kasih atas pengajuan banding penangguhan akun Anda. Kami telah memutuskan untuk menangguhkan akun Anda berdasarkan pedoman komunitas dan persyaratan layanan kami. Jadi banding saya yang pertama itu langsung ditolak oleh YouTube ya. Dan saya pun semakin bingung ya, apakah channel saya nanti bisa pulih kembali atau tidak ya. Karena sudah ada ratusan video yang sudah diupload, namun hilang ya, hilang begitu saja. Itu tentu sangat mengecewakan. Dan akhirnya saya pun mencari informasi ya, mencari tutorial-tutorial di YouTube ya, bagaimana cara mengembalikan akun channel YouTube saya yang sudah dihapus secara permanen ya. Itu saya cari-cari tutorialnya di YouTube, dan akhirnya saya menemukan satu tutorial yang sangat luar biasa, dan akhirnya saya mengikuti tutorial tersebut ya. Di dalam tutorial tersebut dijelaskan bahwa kita harus menunggu 2 minggu atau 14 hari setelah kita mengajukan banding yang pertama ya. Dan akhirnya saya pun mengikuti anjuran tutorial tersebut ya. Dan akhirnya setelah 14 hari atau 2 minggu ya, tepatnya pada tanggal 8 November 2021, saya kembali mengajukan banding ke YouTube ya. Saya kembali mengisi formulir ajuan banding. Di sini yang perlu diperhatikan ya, kita dalam mengajukan banding adalah, yaitu kita harus adanya kalimat permintaan maaf kepada YouTube ya. Itu poin pentingnya di situ ya. Mengapa pengajuan banding saya yang pertama ditolak ya? Karena saya membantah ya di dalam kalimat ajuannya itu, saya membantah tidak melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana agar pengajuan banding dikabulkan ya atau diterima oleh YouTube, yaitu poin pentingnya yaitu kita harus meminta maaf ya, bahwa kita telah melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan kita ya. Di situ adalah poinnya. Dan betul saja setelah saya membuat kalimat permintaan maaf tersebut ya, emailnya langsung saya kirim, dan beberapa menit kemudian ya saya langsung mendapatkan balasan email dari YouTube ya. Nggak ada 24 jam ya, paling hanya beberapa menit saya langsung mendapatkan email dari YouTube bahwa pengajuan banding saya itu diterima, dan hal itu membuat channel YouTube saya bisa diaktifkan kembali dan bisa digunakan. Dan ini adalah emailnya ya. Hai Edi Wardoyo, dengan senang hati kami beritahukan bahwa kami baru saja meninjau akun YouTube Anda. Dan setelah memeriksanya kembali, kami dapat menginformasikan bahwa akun tersebut tidak melanggar persyaratan layanan kami. Ya. Dan kami telah mencabut penangguhan akun Anda, dan akun Anda kembali aktif dan dapat beroperasi. Ya. Tentu saya sangat senang sekali. Kemudian dari pihak YouTube, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran Anda selama kami meninjau kasus ini. Tujuan kami adalah memastikan konten tidak melanggar pedoman komunitas ya. Nah, seperti itu ceritanya. Dan bagi kalian ya yang saat ini channelnya sedang dihapus permanen oleh YouTube ya, dan sudah mengajukan banding berkali-kali ya, ini saya kasih tips dan trik ya. Nanti kalian bisa copy paste ya,
kalimat pengajuan bandingnya di link deskripsi. Nah, setelah saya mendapatkan email tersebut ya, saya langsung membuka YouTube ya, dan betul saja bahwa akun YouTube saya sudah bisa diakses ya. Namun yang perlu dicermati yaitu saya langsung masuk ke YouTube Studio ya untuk mengecek apakah data-data saya hilang ya. Apakah jumlah subscriber saya berkurang ya, apakah penghasilan saya hilang, apakah jumlah jam tayang saya berkurang ya, itu langsung saya cek dan ternyata alhamdulillah semuanya itu masih tetap ya. Dan kita hanya menerima email ya, menerima email video-video yang melanggar hak cipta. Nanti di situ disebutkan video-video yang terkena klaim hak cipta. Namun ada perbedaan ya, bagi channel yang sudah dimonetisasi ya. Ketika channel tersebut baru diaktifkan itu videonya tidak bisa langsung muncul iklannya ya. Jadi video kita belum bisa dimonetisasi kembali ya. Ketika kita memutar video itu belum ada iklannya ya, masih kosongan saja. Tetapi itu nggak masalah ya. Yang penting channel kita bisa kembali ya untuk kita gunakan berkreasi ya, untuk mengupload video-video yang lain. Karena iklan tidak muncul di video saya, akhirnya saya pun kembali mencari tutorial di YouTube ya, itu apakah channel saya tidak bisa dimonetisasi lagi. Dan saya mendapatkan info bahwa nanti akan normal kembali setelah 2 atau 3 hari. Nanti video kita akan muncul iklannya kembali. Dan pada saat tutorial ini dibuat ya, video saya masih belum muncul iklannya ya. Sudah saya coba berkali-kali dari hari kemarin. Ini masih hari yang kedua. Channel saya masih belum bisa memutar iklan. Nah, nanti akan saya bahas ya, pada video selanjutnya. Nanti kita lihat apakah di hari ketiga video saya sudah kembali muncul iklannya ya. Dan kemudian penghasilan kita pada bulan yang lalu itu belum masuk ke AdSense ya. Kebetulan ini adalah tanggal 9 November, di mana biasanya itu penghasilan kita akan disalurkan dari YouTube ke AdSense. Namun setelah saya cek, penghasilan atau pendapatan kita belum masuk ke AdSense. Dan nanti akan kita lihat pada hari ketiga apakah channel-channel yang telah dihapus oleh YouTube apakah bisa dimonetisasi lagi atau tidak ya. Oke, demikian ya sekilas info ya atau tips dan trik bagaimana cara mengatasi channel YouTube yang dihapus permanen. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi kalian ya yang channelnya saat ini sedang ditangguhkan oleh YouTube ya. Jadi jangan khawatir, channel kita masih bisa pulih kembali ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.